Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuja dan memuji Allah Rabbuna Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayahnya, setelah kita panjatkan salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya kami sampaikan wasiat untuk diri kami dan jemaah sekalian. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Wasiat untuk mentajdid, merefresh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Dengan satu harapan, dengan satu tujuan. Kiranya semoga ketika utusan itu datang, ketika waktu pulang itu tiba, kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita berada di atas ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bertakwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa min a'zami abwabit taqwa, dan di antara pintu ketakwaan yang paling besar adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu tabaraka wa taala menggandengkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah yang paling agung, yang paling besar, yaitu perintah untuk mentauhidkannya. Yaqulu subhanahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu tabaraka wa taala, kita hidup di zaman di mana kita begitu mudah menyaksikan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita hidup di zaman di mana kita khawatir jangan-jangan bahkan kita termasuk dalam kategori anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Qila, dikatakan,
apabila kedua orang tuamu merendahkan suaranya ketika berbicara kepadamu karena takut engkau marah, fa'alam, ketahuilah sesungguhnya engkau adalah anak yang durhaka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Kisah tentang anak yang memukul orang tuanya, melukai orang tuanya, hati dan fisiknya. Bahkan cerita tentang anak yang membunuh orang tuanya adalah cerita yang mudah kita dapatkan di zaman kita hidup ini. Karenanya perlu kita mengingatkan diri kita dan kaum muslimin untuk kembali kepada asas yang agung ini, di mana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, merupakan khasais, ciri khas yang khusus, merupakan keistimewaan seorang muslim. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, birrul walidain merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Satu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Kemudian beliau sabdakan as-salatu ala waqtiha. Wa fi riwayah as-salatu fi awwali waqtiha. Yang pertama adalah salat pada waktunya atau salat di awal waktunya. Sebagaimana kita saksikan, banyak kaum muslimin melalaikan salat. Sebagian mereka tidak salat sama sekali. Sebagian mereka salat di akhir waktunya, menunda-nundanya. Maka amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah as-salatu ala waqtiha, ay fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktu ketika azan dikumandangkan. Ya rijal, wahai para laki-laki, para ayah, syabab, datangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di mana dikumandangkan, di mana disampaikan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan dan kemenangan, untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan yang kedua, birrul walidain. Setelah salat 5 waktu yang dikerjakan on time, tepat pada waktunya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan Nabi SAW meletakkan birrul walidain qabla jihadi fi sabilillah, sebelum jihad di jalan Allah. Karena jihad fi sabilillah, apabila seseorang itu tidak berangkat, akan ada yang menggantikannya. Akan tapi birrul walidain, kalau seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, siapa yang akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bersama dengan agungnya perintah berbakti kepada kedua orang tua, di sana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bahaya dan jeleknya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah satu di antara keduanya atau dua-duanya sampai lanjut usia ada di sisimu, di sisi pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan sekali-kali engkau katakan uff. Uff ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, kita tepis dengan suara apa yang menjadi pembicaraan perkataan keduanya, yang menjadi keinginan keduanya. Fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Fala tanharhumā, dan jangan pula engkau menghardiknya, menghentakkan kaki, membanting pintu, meletakkan barang dengan kasar, yang bermaksud untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ya rijal, wahai para laki-laki, meskipun engkau seorang yang tinggi,
Meskipun engkau seorang yang besar, yang hebat, ketahuilah di hadapan ibu dan bapakmu engkau adalah pelayan keduanya. Nahnu khadimun liwalidaina. Kita adalah pelayan, kita adalah para pelayan untuk kedua orang tua kita. Maka jangan menunggu mereka meminta. Cobalah untuk mendahului menawarkan kebaikan-kebaikan. Siapa yang telah bertanya kabar tentang kedua orang tuanya hari ini? Siapa yang secara rutin mengunjungi kedua orang tuanya? Siapa yang berpikir untuk menawarkan kebaikan kepada kedua orang tuanya sebagaimana dia menawarkan kebaikan untuk orang lain? Uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, min alamati sa'ah, merupakan tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, antalidal waladu rabbataha, ketika seorang wanita telah melahirkan tuannya. Menurut sebagian para ulama, maksudnya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sampai tadi dikatakan, apabila kedua orang tua kita takut, khawatir, kita marah, ketahuilah kita anak yang durhaka. Karena keduanya adalah sosok yang telah mencurahkan semua cinta dan kasih sayangnya sejak kita terlahir ke dunia sampai kita berdiri menjadi sosok seperti hari ini. Apa alasan keduanya takut kepada kita? Kalau bukan karena kedurhakaan dan sikap buruk kasar kita kepada keduanya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah yang singkat ini, mari kita kembali memuhasabah, melihat diri kita. Dalam kita berta'amul dan bermuamalah kepada kedua orang tua kita. Dan jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah Ta'ala ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtillah wa sukhtir rabb. Wa sukhtur rabbi, dan kemurkaan Rabb, yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sukhtil walidain, ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Dan orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan adalah jalan yang paling lurus. Karena barang siapa yang menginginkan surga, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu tabaraka wa taala dan kemuliaan di negeri akhirat, hendaknya dia berazam dan bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Perintah berbakti kepada orang tua terus ditegaskan. Karena secara fitrah, seseorang itu akan tumbuh besar. Dia akan menikah, memiliki anak-anak. Sehingga jatuhlah hati, cinta dan kasih sayangnya untuk istri dan anak-anaknya. Di waktu yang sama kedua orang tua kita, mereka mulai lanjut usia. Peluang untuk terlupakan, peluang untuk tertelantarkan menjadi suatu yang sangat besar terjadi. Karenanya, semoga Allah Subhanahu tabaraka wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, memperhatikan keduanya, berhikmat, melayani, mencintai, menyayangi keduanya, sebagaimana mereka telah mencurahkan semua cinta dan kasih sayang mereka kepada kita sejak kita kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni yang telah wafat di antara mereka, merahmati dan memberkahi yang masih hidup di antara mereka, orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup khutbah yang singkat pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah
untuk kita sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم على ما تحبه وترضاه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام